warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Febriani Putri. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selama saya menjadi dosen, saya telah mengampu berbagai mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah pengembangan bioproduk, yang merupakan mata kuliah penciri di jurusan Pendidikan IPA FKIP ULM. Mata kuliah pengembangan bioproduk merupakan mata kuliah yang mempelajari proses perencanaan, pembuatan, dan pemasaran produk berbasis sumber daya hayati berdasarkan identifikasi kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia. Mata kuliah ini berorientasi pada mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah serta memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek kewirausahaan menjadi hal yang penting yang terintegrasi pada seluruh proses perkuliahan. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan jurusan Pendidikan IPA, yaitu mahasiswa mampu memecahkan beragam masalah ilmiah di bidang sains dengan sains dan teknologi untuk mendukung karir masa depannya. Capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis dan penerapan bioproduk dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah merancang, membuat, dan mengemas produk olahan berdasarkan kebutuhan sumber daya yang tersedia. CPNK yang ketiga yaitu membuat perencanaan dan manajemen pemasaran bioproduk. Materi yang akan dipelajari dalam satu semester disusun secara bertahap agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Perkuliahan diawali dengan pengenalan konsep dasar bioproduk, karakteristik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari pengembangan bioproduk pada berbagai bidang. Yang pertama adalah kategori food, kategori feed, fertilize, dan fuel, serta mengkaji berbagai inovasi bioproduk beserta prospek pengembangannya. Kemudian pada paruh kedua semester, mahasiswa mulai merancang konsep produk, memahami manajemen proyek, menyusun bisnis plan, merancang model promosi, sehingga mengembangkan sistem pemasaran produk. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menghasilkan produk inovatif, tetapi juga mampu merencanakan strategi komersialisasi produk secara profesional. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Pada tahap awal pembelajaran digunakan case-based learning, di mana mahasiswa diberikan berbagai kasus nyata mengenai pemanfaatan sumber daya hayati sebagai bioproduk. Selanjutnya pembelajaran beralih ke team-based project, yaitu mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk merancang, membuat, mengembangkan, dan mempresentasikan produk beserta proposal bisnisnya. Selain pembelajaran tatap muka, mahasiswa juga melaksanakan pembelajaran mandiri melalui LMS yang sudah saya buat, yaitu mempelajari materi sebelum perkuliahan berlangsung, sehingga waktu di kelas dapat difokuskan untuk diskusi, presentasi, pemecahan masalah, dan pengembangan proyek. Penilaian dalam mata kuliah ini digunakan dalam berbagai bentuk asesmen, baik penilaian proses maupun hasil belajar. Komponen penilaian meliputi yang pertama adalah tugas dengan bobot 30%, terdiri dari diskusi dan partisipasi kelas, presentasi, tugas makalah, dan proposal bisnis plan beserta progres pengembangannya. Yang kedua yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang ketiga adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang menilai kualitas isi, kemampuan presentasi, kerja sama tim, etika berdiskusi, penguasaan konsep, kreativitas produk, analisis peluang pasar, aspek bisnis, hingga dampak produk terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan sistem penilaian tersebut, mahasiswa tidak hanya dinilai dari aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap profesional dalam mengembangkan sebuah bioproduk. Demikian gambar umum pada mata kuliah pengembangan bioproduk. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengembangan bioproduk. Terima kasih. Halo semuanya. Hai Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Lengkap semua ya? Lengkap. Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama
pengembangan bioproduk yang terintegrasi dengan kewirausahaan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk yang pertemuan pertama kali ini kita akan berdiskusi terkait deskripsi bioproduk dan penerapannya dalam sehari-hari. Pada mata kuliah pengembangan bioproduk terintegrasi kewirausahaan ini nanti kita ada 16 pertemuan. Pada 8 pertemuan pertama kita akan berdiskusi terkait pengembangan bioproduk dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa aspek. Kemudian pada 8 pertemuan yang berikutnya kalian akan melaksanakan sebuah proyek, gitu ya. Jadi untuk yang pertemuan pertama kali ini kita akan berdiskusi terkait deskripsi bioproduk dan penerapannya dalam sehari-hari. Baik, silakan kalian perhatikan pada gambar berikut. Ya, gambar pertama. Apa yang kalian pikirkan terkait gambar ini? Anissa, apa ini? Belum Ibu, keripik singkong kemasan. Oke, keripik singkong kemasan, betul. Kemudian gambar yang sebelahnya, ada yang tahu apa yang kalian pikirkan tentang ini? Ibu. Ya, rumput? Ada yang lain? Saya Bu. Padi Bu. Padi? Ada yang lain? Saya Bu. Apa ini? Tanaman purun Ibu. Oh iya betul, tanaman purun. Lanjut ke gambar berikutnya. Bu. Apa? Kelakai. Kelakai, betul sekali. Kemudian gambar yang terakhir? Saya Ibu. Hidroponik. Hidroponik. Hidroponiknya? Seledri, betul. Coba kita lihat, konfirmasi kembali, apakah betul? Ya, jadi ini adalah beberapa contoh dari sumber daya hayati yang ada di sekitar kita. Nah, misalkan tadi ada tanaman purun ya, tanaman purun, kemudian ada sayur kelakai, kemudian kalau keripik singkong itu berupa produk yang berbahan dari sumber hayati, jadi berdasar asalnya dari singkong. Nah, kemudian ini juga dari proses hidroponik ini menghasilkan sebuah sayur-sayuran yang organik. Misalkan contohnya adalah daun seledri. Nah, berdasarkan hal itu, maka perkuliahan kita ini bertujuan mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi bioproduk dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berdasarkan sub CPNK ini kita akan berdiskusi terkait hal tersebut. Nah, sebelumnya karena mata kuliah pengembangan bioproduk ini terintegrasi dengan kewirausahaan dan kalian sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan pada semester sebelumnya ya. Jadi masih ada beberapa hal yang pastinya kalian ingat begitu. Tapi ini Ibu akan menyampaikan terkait inti dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan itu adalah merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan mengembangkannya dengan tangguh. Jadi di sini intinya adalah dari sebagai penemu menjadi sebagai perencana. Jadi kalian di sini akan menjadi sebuah perencana sebuah produk begitu pada mata kuliah pengembangan produk. Nah, sebelum kita masuk pada intinya, Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah sumber daya hayati apakah yang berlimpah di daerah kalian masing-masing? Dari sebelah paling kiri dulu. Kalau hanya di Handil Bakti itu biasanya dengan ikan haruan atau ikan apa namanya? Gabus. Ikan gabus. Oke. Daerah mana? Handil Bakti. Handil Bakti. Itu yang berlimpah di sana ya. Kemudian yang tengah. Tunggu. Di Alalak itu limbah kayu. Limbah kayu. Limbah kayu apa? Macam-macam Bu. Salah satunya kayak kayu meranti. Kayu meranti. Oke, itu adalah sumber daya hayati. Apakah limbah termasuk sumber daya hayati? Termasuk, karena dia berasal dari kayu atau pohon. Oke, selanjutnya menjadikan produk apa sajakah sumber daya hayati potensi lokal tersebut yang dapat diwirausahakan? Tadi yang pertama ikan gabus, bisa jadi apa saja? Wadi, samu, sama rabu. sama rabuk. Nah, jadi makanan semua ya. Nah, selanjutnya tadi ada limbah kayu, bisa dijadikan apa saja? Yang lo tahu itu ada dua Bu. Yang pertama itu sebagai jadi biokar, habis itu sama briket. Kalau biokar itu jadi apa? Sebagai media tanam, Media kalau tanam. briket sebagai sumber bahan bakar. Ya, sebagai sumber bahan bakar.
sawit itu bisa dijadikan sebuah produk begitu ya dari sumber daya hayati yang ada. Nah, terkait hal tersebut, ini berkaitan dengan kondisi saat ini. Jadi ada beberapa faktor dan beberapa temuan begitu. Yang pertama adalah terkait mega biodiversitas. Jadi dari Astuti itu dia menyatakan bahwa di antara seluruh negara-negara di dunia itu ada 17 negara yang dikategorikan dalam negara yang mempunyai mega biodiversity, dan suatu negara dikatakan sebagai mega biodiversity itu adalah apabila memenuhi kriteria paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endemik dan memiliki marine ekosistem pada wilayahnya. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki mega biodiversitas. Seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua. Nah, tingkat konsumsi SDA dan hayati yang tinggi. Tadi kan kita membahas terkait hayati, dan kenyataannya adalah masyarakat kita itu banyak mengonsumsi SDA dan hayati yang tinggi, maka itu akan menyebabkan dan berpotensi krisis pangan dan energi. Jadi misalkan kayak bahan bakar gitu ya, minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Tuh. Kemudian kondisi yang ketiga adalah limbah yang tidak dimanfaatkan. Banyak limbah, misalkan limbah makanan, limbah sayur, tadi limbah kayu, begitu. Selanjutnya ada dua jenis tadi ya, sebenarnya ada sumber daya hayati dan non hayati. Nah, faktor pertama itu disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia. Ketika penduduk dunia itu semakin meningkat, maka pastinya itu kebutuhan pangan akan meningkat. Ketika kebutuhan pangan meningkat, pastinya itu penggunaan bahan bakar fosil itu 95% sebagai bahan bakar itu juga meningkat. Seperti itu. Itu adalah salah satu faktor mengapa kita harus mengembangkan sebuah produk dengan memanfaatkan sumber daya hayati. Terkait bioproduk, nah di sini adalah definisi dari bioproduk itu sendiri. Jadi bioproduk itu adalah material yang berasal dari sumber daya hayati atau bio-based material yang diproses dengan teknologi menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi. Jadi walaupun nanti kalian akan mengembangkan sebuah produk, tapi itu harus ada nilai tambah dari segi ekonominya. Itu disebut dengan bioproduk. Nah, beberapa jenisnya dalam pengembangannya itu diterapkan. Yang pertama adalah metode dan proses yang berkelanjutan. Yang kedua adalah terbarukan. Yang ketiga adalah mengutamakan kualitas. Dan yang keempat adalah menjadikan produk yang dapat dipasarkan. Selanjutnya terkait biomaterial. Jadi apa saja yang bisa kita manfaatkan nih contoh-contohnya. Nah, yang dimanfaatkan itu baik dalam bidang pangan, kemudian energi, kemudian kesehatan. Nah, misalkan yang masuk pada kategori ini misalkan ada tebu, umbi tadi ya, kayu, jagung, biji-bijian, serat, jarak, produk hewani dan lain-lain. Jadi produk-produk tersebut itu bisa diubah menjadi biofuel, kemudian bisa bio-oil, kemudian bisa menjadi biodiesel, bioethanol, dan bioplastik. Kemudian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan beberapa aspek dalam bioproduk dan bioekonomi. Jadi di sini dalam kita mempelajari pengembangan bioproduk, kita akan membahas 4 aspek secara inti dan akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi aspek yang pertama adalah kategori food, yang kedua adalah kategori feed, yang ketiga adalah kategori fertilize, dan yang keempat adalah kategori fuel. Nah, untuk yang food ini untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga kegiatan ekonomi. Jadi misalkan dari ikan gabus, dia akan mengembangkan menjadi sebuah ikan samul gitu ya, atau ikan padi atau ikan sabuk gitu. Kemudian untuk kategori feed ini menjadi pakan ternak berkualitas untuk menjaga suplai energi lemak dan protein dalam bentuk daging. Jadi kita mengembangkan sebuah produk, sebuah pakan ternak. Ketika kita sudah membuat pakan ternak, dia akan menghasilkan bentuk daging dari ternak-ternak yang kita rawat begitu dari pakan ternak itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fertilize. Ini menentukan kelestarian makhluk hidup dalam rangka menjaga kegiatan bioekonomi berkelanjutan. Dan fuel adalah pengembangan bioekonomi dengan suplai energi mandiri.
Artinya kita memanfaatkan sumber daya hayati untuk menjaga energi secara mandiri. Gitu. Selanjutnya adalah potensi alam dan solusi potensial. Karena kita berada di daerah tropis, ya, di daerah Kalimantan Selatan, ini adalah beberapa contoh potensi alam yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah Debu. ini adalah sawit. Kemudian di sini ada padi. Rakai. Kemudian di sini ada Singkong. ada Kelapa. dan terakhir ada ikan halat, ikan gabus. Jadi ini yang pastinya potensi alam yang ada di sekitar kita. Itu hanya beberapa saja gitu. Nah, dari beberapa sumber daya hayati itu kita dapat membuat menjadi sebuah produk olahan melalui biodiversitas. Kenapa begitu? Kita bisa melihat pada tabel ini. Ya. Kita lihat tabel ini ada beberapa negara dari Brunei, Kambodia, Indonesia, Laos dan seterusnya. Dan di sini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor paling tinggi yaitu 0,684. Sehingga negara Indonesia ini adalah sebuah negara yang memiliki biodiversitas yang paling tinggi dan berpotensi untuk dimanfaatkan gitu ya. Itu berdasarkan data pada tahun 2017. Nah, berdasarkan data tersebut, tentunya kita bisa melihat potensi tersebut untuk dijadikan sebuah produk. Nah, setelah ini nanti kalian akan berdiskusi untuk merencanakan sebuah proyek apa atau produk apa yang akan kalian kembangkan berdasarkan sumber daya hayati yang berlimpah di daerah kalian masing-masing. Nah, sebelum menentukan, Ibu akan menyampaikan terkait langkah pengembangan bioproduknya. Yang pertama, di sini kalian bisa mengamati potensi sekitar. Ya, potensi apa saja yang ada di sekitar kalian. Jadi, misalkan boleh lebih dari 3, boleh 4 dan seterusnya. Kemudian pelajari tentang hal tersebut. Tadi misalkan terkait limbah kayu. Nah, bisa pelajari terkait limbah kayu tersebut, misalkan dari kandungannya, kemudian manfaatnya bisa menjadi apa saja, begitu. Kemudian yang ketiga, pelajari solusi potensial. Berdasarkan kandungan-kandungan yang kalian temukan, itu bisa dijadikan produk apa saja yang berpotensi sesuai dengan kandungan yang dia miliki. Selanjutnya, pelajari cara produksi dan perizinan. Pastinya kalian akan mempelajari bagaimana tadi untuk membuat sebuah briket, misalkan mau membuat sebuah iwak wadir gitu. Nah, nanti selain mempelajari cara produksinya, kalian juga akan mempelajari cara perizinannya. Yang terakhir adalah melihat target pasar. Ya, siapa saja yang membutuhkan produk tersebut, misalkan jika biocar itu siapa yang akan menggunakan, apakah pertanian, apakah yang suka berkebun. Nah, itu target pasarnya nanti kalian bisa identifikasi ya. Jadi setelah ini kalian silahkan berdiskusi. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Silahkan, ada satu kelompok ada 4 orang, berarti di sini jadi kelompok 1. Ini 4 orang ke belakang jadi kelompok 2. Ini 4 orang ke belakang menjadi kelompok 3. Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja mahasiswa terkait lembar proyek mengembangkan produk. Silahkan kalian diskusikan apa yang akan kalian kembangkan atau produk apa yang akan kalian jadikan sebuah proyek. Setelah ini silahkan berdiskusi terkait rancangan produk olahan dari sisi bioproduk. Ya, silahkan kalian diskusi. Ibu, ini fotonya boleh diputar? Boleh, kalian masuk ke belakang. Ya, baik. Jika kalian sudah membagi kelompok, kita akan berdiskusi, memberi waktu sebanyak 15 menit untuk mendiskusikan proyek apa yang akan kalian kembangkan. Silahkan diskusi dimulai. Ya.
Misri. Oke, Misri. Silakan. Dari kelompok kami, Bu, kelompok 1 itu kami memilih kulit jagung. Dari produknya ini kami mengembangkan kulit jagung itu sebagai kertas pengganti HVS gitu, Bu. Jadi kertasnya ini bisa digunakan biasanya buat jurnal-jurnal yang kayak buku jurnal handmade gitu nah, Bu. Kayak gitu. Jadi kami mengembangkan dari kulitnya. Bagus sekali ya. Jadi ini sebuah produk yang inovatif gitu menurut Ibu. Jadi kulit jagung memanfaatkan limbah, kemudian akan dijadikan kertas gitu. Baik, kita untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua, siapa yang menyampaikan? Sasa? Ya, silakan Sasa. Izin Ibu, dari hasil diskusi kami ngambil potensi yaitu limbah kayu. Nah, ini tadi kita kami diskusikan karena di awal Ibu banyak limbah kayu yang tidak terpakai, jadi kami milih limbah kayu. Untuk rancangan produk yang kami buat yaitu biokart media tanah. Biokart ini bisa diaplikasikan sebagai pengganti tanah. Salah satu contohnya itu kita bisa berkebun di rumah menggunakan polybag. Ya, bagus banget ya. Sama juga untuk kelompok kedua. Ya, baik. Untuk selanjutnya kelompok tiga, apa yang mau disampaikan? Jadi Ibu, dari hasil diskusi kelompok 3, kami memilih rencana pembuatan produk berupa kerupuk dari daging ikan papuyu, yaitu dengan nama kerupui atau kerupuk papuyu. Berhubung di daerah Handil Bakti itu banyak papuyunya, jadi papuyunya nanti akan diolah menjadi kerupuk dan akan diolah secara mentah dan langsung jadi secara mentah itu nanti akan didistribusi secara online ke luar daerah. Bagus juga ya. Jadi untuk yang pertama tadi menjadi sebuah kerupuk ya. Kita untuk kelompok tiga. Ya, bagus banget ya untuk produk-produk inovatifnya. Dari kelompok pertama tadi menjadi sebuah kertas yang berbahan dari limbah kulit jagung. Kemudian yang kedua tadi menjadi sebuah biokar atau media tanam dari limbah kayu meranti. Kemudian yang ketiga ini kerupuk yang berasal dari papuyu atau daging ikan papuyu. Nah, beberapa produk yang kalian tentukan tadi, misalkan yang pertama, kalau kertas itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari tentunya ya, memanfaatkan dari limbah sumber dari hayati. Yang kedua, biokar, berarti media tanam, berarti masuk dalam kategori media tanam, pupuk, feed atau fertilize. Fertilize. Kalau feed paham? Pernah ya. Jadi ini masuknya fertilize. Kemudian yang ketiga tadi kerupuk ikan papuyu, berarti masuk dalam kategori food. Ya, jadi ada beberapa aspek-aspek yang masuk dalam pengembangan bioproduk. Ya, baik. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik. Setelah kalian berdiskusi tadi, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan terkait pemanfaatan sumber daya hayati untuk penerapan kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama ini ada beberapa penelitian ya yang sudah dilakukan. Yang pertama misalkan pengaruh konsentrasi antosianin terhadap kemampuan pencegahan fermentasi sirup bunga telang. Ini adalah pemanfaatan bunga telang menjadi sebuah sirup. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang pertama kita sudah ada melihat gambar sayur kalakai. Nah, ternyata sayur kalakai bisa dibuat menjadi sebuah mie. Dan ini sangat sehat ya, karena di sini juga terdapat fisikokimia dan dari penambahan ekstrak sayur kalakai. Ini juga salah satu penelitian yang dilakukan. Kemudian pengaruh propolis berbagai stabilizer alami terhadap overrun, daya leleh, dan organoleptik es krim buah naga. Jadi dari buah naga ini menjadi sebuah es krim. Yang kedua juga dari penambahan daging buah alpukat ke es krim jamur tiram. Jadi beberapa kita memang sudah bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita gitu ya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini juga yang beberapa sudah pernah lolos dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan pada jurusan pendidikan IPA ya. Ya, terakhir yang Ibu sampaikan
tersebut dari kesimpulan ya, beberapa potensi lokal itu sebenarnya memang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi terkait karakteristik aspek-aspek dalam pengembangan bioproduk. Jadi terkait 4 aspek tadi kita diskusikan terkait karakteristiknya, kemudian dibahas lebih dalam per aspek. Nanti setelah itu di akhir nanti kalian akan melanjutkan proyek yang sudah kalian rencanakan tadi, begitu ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas kehadiran masa pada hari ini. Salah hilangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian penyampaian saya terkait tugas pada bidang pengajaran pada mata kuliah pengembangan bioproduk di jurusan Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran kontribusi saya dalam menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.